Viral video sejumlah polisi diduga masuk masjid memakai sepatu. Bagi pemilik nama Agus, bisa berwisata gratis di Mojokerto, Jawa Timur. Pecinta nasi babat sambal korek khas Madura wajib mencoba menu yang satu ini. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Dan 3 berita tadi kita sama saya Camar Haenda. Berikut Okezon update selengkapnya. Pemirsa, informasi Okezon update hari ini kita awali dengan viralnya sebuah video yang bernarasikan sejumlah polisi masuk tempat yang diduga masjid menggunakan sepatu. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono pun telah memberikan klarifikasi. Video viral yang beredar di jagat maya dinarasikan sekelompok aparat kepolisian meminta pengunjuk rasa dari Nagari Air Bangis, Pasaman Barat yang hampir seminggu menginap di Masjid Raya Sumbar segera keluar. Kedatangan anggota BRIMOB tersebut berseragam lengkap masuk dengan sepatu, menginjak karpet berwarna merah yang persis dengan karpet sholat. Isu anggota BRIMOB masuk ke area masjid dibantah Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono. Menurut Kapolda, ruangan tersebut merupakan aula atau ruangan pertemuan masjid yang berada di lantai 1, sedangkan tempat sholat berada di lantai 2. Yang viral itu adalah itu di lantai 1 Masjid Raya ini memang dari ubin yang bersih, yang di situ tempat pertemuan, tapi dipakai untuk tidur mereka. Seolah-olah ada karpetnya, seolah-olah memang tikar. Kalau yang tidak tahu di luar sana, kondisi yang sebenarnya di sini, di Masjid Raya ini, mereka berada di tempat sholat. Mereka itu hampir semuanya di lantai bawah untuk tidur. Lantai atas ada karpet rapi untuk sholat. Sementara itu, pemulangan ribuan warga Nagari Air Bangis Pasaman Barat yang berunjuk rasa menolak proyek strategi nasional PSN di kantor Gubernur Sumatera Barat sempat ricuh. Sejumlah orang diduga provokator yang menghalangi warga pulang diamankan polisi. Warga bertahan 5 hari lamanya di masjid tersebut. Mereka dipulangkan menggunakan bus ke daerah asal. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara itu, fenomena hujan deras yang mengguyur satu rumah menghebohkan warga. Fenomena langka tersebut baru kali pertama terjadi di kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Berikut liputannya. Video amatir merekam warga Kampung Marga Laksana, Kelurahan Karirupan, Kota Tasikmalaya. Terheran dengan hujan deras yang hanya mengguyur satu rumah. Warga mengatakan fenomena alam tersebut terjadi pukul 4.30 pagi. Saat itu, rumah warga lain tidak ada yang diguyur hujan. Lantai di rumah para tetangga dan tanah sekitar lokasi juga kering. Hujan deras hanya mengguyur satu rumah, terjadi saat warga menanti hujan karena mengalami krisis air bersih. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seekor ular piton sepanjang 6 meter bikin geger warga. Kali ini kejadiannya di kota Jambi. Ular tersebut terciduk setelah memangsa ternak warga. Petugas damkar berusaha keras mengevakuasi ular piton berukuran 6 meter yang muncul di saluran air di tengah permukiman warga RT 21, Kelurahan Kenali Asam, Kota Jambi. Hewan melata pertama kali diketahui warga setelah memangsa ternak. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi ular dan akhirnya setelah 2 jam ular berhasil diamankan. Ular piton dengan ukuran panjang 6 meter ini diduga kelaparan dan akhirnya diamankan petugas damkar sebelum dilepas liarkan ke habitatnya. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan.
Pemirsa, warga di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan berhasil menangkap seekor buaya sepanjang 4 meter yang kerap meresahkan. Usai ditangkap, warga pun beramai-ramai mengevakuasi buaya tersebut ke balai desa setempat. Seekor buaya berukuran lebih kurang 4 meter berhasil ditangkap warga desa Tanjung Bulan, Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Warga berinisiatif untuk menangkapnya dengan membuat jebakan perangkap yang dipasang. Setelah ditangkap, selanjutnya buaya itu dibawa warga ke darat dan dievakuasi ke balai desa setempat. Sebelumnya buaya tersebut sudah sangat meresahkan warga karena kerap muncul di Sungai Rambang, sehingga warga merasa was-was dan takut akan membahayakan. Sejak kemunculan buaya, warga lebih memilih berhenti beraktivitas di sungai karena takut sewaktu-waktu buaya muncul dan menyerang. Buaya yang ditangkap selanjutnya diamankan Pemdes Tanjung Bulan untuk diserahkan kepada BKSDA Provinsi Sumatera Selatan. Dari Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Dampak fenomena ekstrim El Nino dirasakan berbeda. Para petani di Subang terpaksa beralih menjadi buruh pembuat batu bata karena lahannya kering. Sementara itu, kekeringan berimbas positif untuk para petani semangka di Lamongan, Jawa Timur. Lahan areal persawahan yang kering akibat tak ada air membuat sebagian buruh tani di Desa Pamanukan Seberang, Kecamatan Pamanukan, Subang beralih profesi menjadi pembuat batu bata. Lahan pesawahan yang kering dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat batu bata merah. Profesi membuat bata merah ini terpaksa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Dari hasil serabutan ini, para petani hanya mendapatkan penghasilan Rp15.000 per hari. Berbeda dengan kondisi petani di Subang, Jawa Barat, petani di Lamongan justru mendapatkan berkah dari musim kemarau saat ini. Petani semangka jenis madu dan es tim di Desa Trosono mengalami panen raya sejak akhir Juli lalu. Semangka madu yang memiliki karakter berair dan sangat manis bahkan diburu karena banyak dicari pembeli. Untuk semangka jenis ini, harga di tingkat petani berada di kisaran Rp3.000 hingga Rp3.500 per kilonya. Dari Jawa Barat dan Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan. Sebuah kampung di Probolinggo, Jawa Timur memanfaatkan limbah cair pabrik tahu untuk memasak. Mereka mengubah limbah menjadi biogas sebagai bahan bakar kompor. Ini kreatif banget dan patut untuk dicontoh. Inilah kampung produksi gas, tepatnya di Gang Masjid, Kelurahan Kedung Asem, Kecamatan Wonoasi, Kota Probolinggo, Jawa Timur, yang tidak berdampak kelangkaan tabung gas LPG 3 kg. Sejak tahun 2014, sekitar 27 kepala keluarga memanfaatkan limbah cair pabrik tahu menjadi biogas untuk memenuhi kebutuhan memasak sehari-hari. Warga memanfaatkan biogas dengan biaya per bulan sebesar Rp30.000 dengan rincian Rp15.000 untuk biaya perawatan dan sisanya akan dikembalikan ke masyarakat untuk hari Lebaran. Terus dengan susahnya mencari LPG ini pengaruh enggak sama jenengan? Enggak. Ada biogas itu soalnya. Ide biogas ini berawal saat pemilik pabrik berupaya meminimalisir limbah cair pabrik tahunya agar tidak mencemari lingkungan. Bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup setempat, kemudian terciptalah biogas bertekanan rendah. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Lebih dari 400 tokoh perempuan Indonesia tampil cantik berkebaya di Istana Merdeka. Penasaran selengkapnya? Tetaplah di Okezone Updates. Anda masih menyaksikan Okezone Updates, pemirsa. Lebih dari 400 tokoh perempuan Indonesia tampil menawan dalam balutan kebaya. Mereka beraksi dalam peragaan busana kebaya di depan Istana Merdeka, Jakarta. Sebagai bagian dari rangkaian HUT RI ke-78, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan kegiatan Istana Berkebaya yang berlangsung Minggu sore di area depan Istana Merdeka, Jakarta. Acara ini dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo.
Ada sebanyak 400 lebih tokoh wanita Indonesia menggunakan busana kebaya buatan desainer ternama yang bercatwalks di panggung sepanjang 200 meter berada tepat di depan Istana Negara. Mulai dari Menteri Wanita, pejabat DKI Wanita, Duta Besar Wanita, Putri Indonesia, kalangan artis wanita, jurnalis perempuan, hingga kalangan masyarakat seperti pelajar SMK berlenggang cantik di panggung milik istana ini. Selain peragaan catwalk, juga ada penampilan entertain dari penyanyi Bunga Citra Lestari. Dengan adanya acara Istana Berkebaya ini, diharapkan dapat menumbuhkan kembali rasa nasionalisme masyarakat melalui budaya berkebaya pasca berakhirnya masa pandemi. Dari Jakarta, Revika Sibarani, Dias Triawan melaporkan. Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sebuah tempat wisata air di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur menggratiskan bagi pengunjung bernama Agus. Promo ini berlaku selama bulan Agustus. Jadi ayo nih buat Mas Agung dimanapun berada bisa langsung datang buat healing gratis. Beragam cara dilakukan masyarakat untuk memperingati dan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya dilakukan pada sebuah tempat wisata air di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Tempat wisata air ini menggratiskan bagi pengunjung yang bernama Agus. Syaratnya pengunjung yang bernama Agus wajib menunjukkan KTP atau identitas lain, sedangkan anak-anak bernama Agus bisa menunjukkan kartu identitas anak atau kartu keluarga. Program gratis nama Agus ini dimulai sejak awal Agustus hingga akhir bulan ini. Jadi jauh Surabaya mau ke sini, biar apa gratis ini masuknya. Jadi sama keluarga biar senang sekali. Ini dari berapa orang di sini? Ini rombongan ada 6 orang. Sejak awal Agustus total sudah ada 50 pengunjung bernama Agus masuk ke lokasi wisata ini. Promo gratis nama Agus ini diselenggarakan pengelola tempat wisata untuk menyemarakan HUT Kemerdekaan RI ke-78. Program ini juga untuk memperingati ulang tahun Indonesia ya, Hari Kemerdekaan. Jadi kita ingin menyemarakkan juga, jadi biar pengunjung juga merasakan gimana sih sensasinya masuk ke Parimas, tapi dengan memanfaatkan promonya. Pada hari biasa pengunjung dikenakan tarif Rp20.000, sedangkan hari libur Rp25.000. Nah, bagi Anda yang bernama Agus, bagaimana, tertarik untuk mencobanya? Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Masih dari informasi menuju 17-an nih pemirsa, masyarakat di Padang, Sumatera Barat punya cara unik dalam menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia. Mereka membuat lomba pacu upiah atau pacu pelepah daun pinang di tengah sawah. Lantas bagaimanakah keseruannya? Intip liputannya berikut ini. Beginilah suasana lomba pacu upiah atau pelepah pinang di tengah sawah yang diadakan masyarakat Nagiri Bisati, Sungai Sari, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Para peserta dalam lomba tersebut berusaha secepat mungkin mencapai garis finish. Namun tantangannya cukup berat, karena lomba pacu upiah ini diadakan di sawah yang berlumpur. Tak jarang peserta lomba, baik anak-anak maupun orang dewasa, berjatuhan saat berupaya mencapai garis finish. Selain seru, lomba ini juga bersifat menghibur. Pengalaman pertama karena saya mahasiswa KKN kan, jadi saya baru merasakan permainan dan seru sekali walaupun tidak menang, tapi yang kami rasakan perjuangan yang menarik dari sini ke sana gitu. Jadi menurut kami seru sekali, melatih kebersamaan dan kerjasama dalam tim gitu. Menurut penyelenggara, selain memeriahkan HUT RI, lomba ini diadakan untuk mendorong pemuda untuk mau ke sawah. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Pasar Gembrong di Jakarta Timur ini bisa menjadi surga bagi para pecinta diecast. Di sini, para pecinta diecast bisa memoles miniatur koleksinya supaya lebih ciamik. Kira-kira bagaimanakah hasil dari diecast modifikasi? Kita intip liputannya berikut ini. Berawal dari sekedar koleksi mobil mainan hingga memodifikasi yang disebut custom diecast. Kini custom diecast mulai banyak diburu para kolektor di Jakarta. Salah satunya di Pasar Gembrong, Jakarta Timur, Geboy, pemilik toko mainan diecast, mengembangkan usahanya dengan menyediakan jasa custom diecast.
Mainan miniatur mobil tersebut banyak diburu para kolektor dari segala usia, dari anak-anak hingga orang dewasa. Para kolektor rela merogoh kocek dari harganya yang mulai Rp15.000 hingga jutaan rupiah dengan pengerjaan paling cepat 10 menit saja. Koleksi mainan diecast juga kerap ditampilkan dipertunjukkan oleh para komunitas hingga dilombakan di event-event mainan diecast di DKI Jakarta. Oh iya, kita jual beli, betul. Di sini yang spesial itu kita kan jual diecast sama ada miniatur mobil asli yang kita sebut mini scale gitu. Dan yang spesial itu banyak demand-nya mencari mobil Jepang, sport Jepang kayak gitu. Jadi yang dicari Hot Wheels biasanya, dan dua jenis ini yang paling diburu orang. Yang ini sama-sama dari Nissan, kebetulan ini dari seri film Fast and Furious. Oh, semua umur, dari anak kecil sampai orang tua, orang dewasa. Untuk pertunjukannya ada, itu biasanya kita dalam setahun ada 2 acara besar dan toy fair-nya. Untuk rutin bulanannya itu komunitasnya akan jalan dari mall ke mall biasa. Kalau custom itu start kita paling, kalau dari kita sekitar 15.000 untuk jasa ganti-ganti velg, dan itu mungkin ada yang bisa sampai jutaan. Yang ditampilkan ada beberapa kelas, misalnya dari kita mulai modifikasi dekal ya, dekal itu seperti corak-corak di mobil, kemudian ada mobil yang dipotong sehingga bisa dibuka-buka pintunya, ada detail mesin dan lain-lain gitu. Oh, ada banget. Oh, iya. Ada banget. Jadi bahkan ada yang best of the best itu dilombain lagi nanti. Oh, gitu. Bahkan sampai ada yang dibikin lampunya. Dari Jakarta, Jen Cahyadi, Dendi Bernadi, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi kuliner. Pemirsa, jika mencari rasa pedas dan nikmat, Anda harus melirik nasi babat sambal korek khas Madura di Surabaya, Jawa Timur ini. Rasa pedas sambal korek yang dipadu dengan lauk usus goreng, bumbu hitam Madura dan nasi jagung menciptakan sensasi tersendiri yang tidak terlupakan. Jadi lapar ya pemirsa? Jika dilihat, menu nasi jagung yang dipadu lauk usus goreng dan dibaluri sambal korek dan sambal hitam ini memang tidak menarik. Namun, siapa sangka menu khas Madura yang bernama nasi babat sambal korek ini ternyata sangat dinikmati penggemarnya. Ya, di sebuah kedai nasi babat di Jalan Jambangan, Surabaya, Jawa Timur ini tak pernah sepi. Setiap hari pemilik kedai ini bisa menggoreng babat hingga 10 kg lebih untuk memenuhi keinginan pengunjung. Kelezatan nasi babat sambal korek ini berawal dari cara mengolah babat atau jeroan sapi. Babat yang sudah dibersihkan, kemudian dilumuri rempah bumbu kuning khas Jawa Timur, kemudian digoreng di atas minyak panas hingga empuk. Untuk rasa pedas yang menggoda, disiapkan sambal korek yang terdiri dari cabai rawit, garam, dan bawang putih. Bumbu sambal digunakan juga bumbu hitam yang menggunakan rempah khas Madura. Babat goreng ini kian nikmat saat disajikan dengan nasi jagung. Dijamin tak akan berhenti hingga suapan terakhir, meski pedasnya seakan membakar tenggorokan. Enak banget mas, harganya juga terjangkau, cuma 10 ribuan udah dapat segini banyaknya, sambalnya juga pedas banget sambal korek. Untuk seporsi nasi babat sambal korek dengan usus goreng ini hanya dihargai Rp10.000. Sangat layak untuk sebuah kenikmatan yang sangat bersahabat dengan kantong. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyas, iNews melaporkan. Kayaknya pecinta ikan koi wajib ngumpul di sini pemirsa. Ribuan ikan koi dari berbagai daerah mengikuti kontes di Ponorogo, Jawa Timur. Yang fantastis ini pemirsa, ikan yang dipertandingkan harganya mulai dari 10 juta hingga 1 miliar rupiah. Wah, ini udah seharga mobil sih. Inilah ikan koi yang harganya lebih mahal dari harga mobil.
Ya, ikan ini seharga 750 juta rupiah, jenis koi kingirin yang menjadi juara dalam kontes koi di gelanggang olahraga Singodimejo Ponorogo. Selain jenis kingirin, ada juga jenis showa, koromo, dan beragam jenis lainnya yang bertanding di kelasnya masing-masing. Semua ikan yang dilombakan dalam kegiatan bernama Reok Koi Show ini adalah ikan impor yang sudah dibudidayakan oleh peternak lokal. Harganya masih di atas 5 juta rupiah, hingga ada yang harga jualnya mencapai 1 miliar rupiah. Untuk jadi juara, ikan harus memiliki corak yang paling bagus, berkulit sehat, dan berpenampilan proporsional. Jual harganya berapa, Mas? Ya 120-an apa. Keistimewaannya apa? Di warna sama di bodi. Peserta kontes ini berasal dari kota sekitar seperti Malang, Tulung Agung, Yogyakarta, Bali, Bandung, dan Jakarta. Total ada 1.601 ekor ikan koi yang ikut kontes. Dengan kegiatan ini, para pecinta koi berharap akan lebih banyak lagi warga yang mau budidaya ikan koi. Kontes ikan koi di Ponorogo ini bagian dari Liga Koi Indonesia yang digelar maraton di sejumlah kota. Puncaknya akan digelar di Yogyakarta pada Desember nanti. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, kabar gembira tengah menyelimuti keluarga penjual daging bebek asal Bangkalan, Madura. Keluarga ini sedang bersuka cita karena salah satu anak berhasil lolos seleksi nasional untuk skuad Timnas U17 ke Jakarta. Raut bahagia terpancar dari wajah Alvin Sukron, bocah asal Kelurahan Kraton, Bangkalan, Madura. Bersama kedua orang tuanya, Alan Syaiful dan Siti Khadijah, Alvin datang bersama untuk memenuhi undangan menonton pertandingan Liga 1 Indonesia antara tuan rumah Madura United melawan PSIS Semarang di Stadion Gelora Bangkalan. Manajemen klub mengapresiasi prestasi dan bakat Alvin setelah nama Alvin tertera sebagai satu dari 2 pemain se-Jawa Timur yang lolos seleksi Timnas U17 di Surabaya. Selanjutnya, Alvin akan segera berangkat ke Jakarta untuk menjalani seleksi nasional di bawah pengawasan penuh dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sebagai pemain muda potensial, Alvin diharapkan bisa terus fokus berlatih untuk mengangkat sepak bola Indonesia sekaligus menjadi inspirasi bagi pesepak bola muda di Madura lainnya. Alvin ya udah masuk ke lolos lah ke 17 Piala Dunia. Semoga dia bisa membanggakan Madura dan juga nanti semoga bisa membuatkan tim Madura juga ya. Pelaku sepak bola di Madura, kalau ada talenta yang bagus untuk dikembangkan, silakan hubungi kami untuk kita bergabung dalam Madura di akademi, dan kemungkinan kita bisa promosikan ke senior. Sebagai warga dari kalangan biasa, sejak kecil Alvin terbiasa bermain sepak bola di jalanan, termasuk di lapangan desa bersama para santri pondok pesantren di dekat rumahnya. Alvin sendiri baru mulai masuk akademi sepak bola di Bangkalan setelah menginjak usia 12 tahun. Kini sambil menunggu panggilan jadwal seleksi nasional, Alvin terus berlatih bersama tim junior Akademi Sepak Bola Bangkalan, termasuk menjaga kebugaran fisik dan bermain futsal. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita di hari ini di Okezone Update. Saya Camar Henda, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan bye-bye.